Selamat berjumpa lagi dengan Dava Grab bersama saya di sini. Oke teman-teman, pagi ini kita akan membahas bagaimana ciri-ciri pohon yang siap berbuah. Ini seperti contoh di saya ini varian Tran sekunder 1 meter. Terus kemudian tersier ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tersier. Ini sengaja saya buat pendek teman-teman, tapi tujuannya adalah produksi buah. Jadi kita melakukan, nah ini coba lihat tersiernya besar seperti apa. Ini padahal dari tunas air teman-teman, tunas air nih. Ini tunas air pun besar seperti ini tersiernya. Oke, langsung saja kita bahas. Oh ya, untuk usianya ini usia 7 bulan ini primernya segini. Ini sambungannya masih kelihatan kan, masih muda, ini masih belum terlalu tua sambungannya ini. Coba lihat. Nah, ciri-ciri yang pertama, ciri-ciri pohon siap berbuah. Yang pertama terjadi pembelahan teman-teman di batang-batang primer dan juga biasanya di batang tersier. Seperti ini contohnya pembelahnya. Ini ganti kulit. Nah ini, berarti ini ciri-ciri sudah memasuki fase generatif. Kita lihat di sekunder juga ada, kemudian tersier. Jadi ini indikasi overnutrisi teman-teman. Nah seperti ini. Nutrisinya tersimpan di cabang itu full, jadi sampai pohonnya itu pecah dan ganti kulit. Nah ini ciri-ciri yang pertama. Kemudian yang kedua, batang tersier sudah besar dan mata bat sudah gemuk. Ini kedua. Bisa dilihat untuk mata batnya, mata bat generatif ya. Jadi mata bat generatif itu bulat kayak ada kapasnya. Kita coba cari mata batnya seperti apa. Di sini ada ya, nggak kelihatan mata batnya teman-teman, besar sekali. Tersiernya aja, tunirnya aja gede-gede aja ini seperti ini. Ini tuh kelihatan panas pagi ini. Sampai sini aja ya, sampai sini. Nah ini bisa kita lihat mata batnya besar mata batnya ini ya. Di sini biasanya ini agak bulat di sini nih, seperti sini juga. Ini tersier seperti ini, tunir penahannya segini gedenya. Dan ini cabang tersiernya segini, kelingking saya. Jadi untuk cabang tersier itu semakin besar, maka nanti buahnya pun juga akan semakin besar teman-teman, tandanya. Dan potensi berbuahnya sangat tinggi. Nah kemudian ciri-ciri yang ketiga adalah keluar bunga PHP dari tersier, tunas airnya tersier. Nah seperti ini. Jadi ini keluar bunga PHP ini teman-teman. Ini keluar bunga PHP namanya. Ini bunga PHP ini biasanya tidak saya pelihara ya, saya buang, kemudian buang semua. Karena apa? Kita mengharapkan bunga yang besar, bukan bunga yang kecil. Jadi ini kan biasanya kita keluar bunga sudah seneng ya, tapi kecil nih teman-teman. Domolnya pun juga nanti akan kecil. Beda lagi kalau kita buahkan dari sebat ini. Nih, batang gemuk ini. Dan nanti bunganya juga akan besar dampelannya, seperti ini dampelannya. Nah seperti ini dampelannya. Nah ini adalah bunga yang keluar dari tunas air. Ini adalah tunas air penahan teman-teman. Ini keluar bunga segini, besar ini, padahal ini dari penahan tunas air. Dan di sini pun juga berbuah teman-teman. Ini dua. Nah padahal ini masih belum pembuahan karena belum pruning. Ini keluar sendiri bunganya ini. Jadi ini indikasinya ya teman-teman, indikasi pohon sudah mau masuki fase generatif, keluar bunga PHP seperti contohnya ini ya. Ini adalah tunas air penahan ini. Jadi ini proses exhale break ini pohonnya. Ini ada kecil-kecil nih bunganya. Ini bunga PHP seperti ini kecil. Berarti nutrisi di dalam batangnya sudah siap untuk berbuah. Itu jadi itu 3 ciri-cirinya. Jika sudah ditemukan seperti ini, maka kita siap melakukan pembuahan. Bagaimana caranya? Pertama, kita lakukan stres air dulu teman-teman. Jadi usahakan lahannya kering, jangan disiram dulu
sampai nanti pucuk-pucuk ini berhenti tumbuh. Nah, berhenti tumbuh. Kemudian jika sudah berhenti tumbuh, kita lakukan penyiraman teman-teman. Siram jet, kita pupuk generatif. Untuk pupuk generatifnya bisa menggunakan MKP saja, tambah boron sedikit, tapi yang karatif boronnya, yang karatif plus boron, jangan yang boron murni, karena boron murni itu terlalu banyak, boronnya 40%, kalau karatif boron cuma 15%, dan ada unsur mikronya juga, jadi bagus untuk pembuahan. Itu sedikit saja, 1/4 sendok teh per pohon, dan MKP nya 1 sendok. Kita kocorkan ya, dicampur 20 liter air, dikocorkan di sekitar tanah. Itu dilakukan seminggu. Setelah seminggu kita melakukan pruning. Nah, caranya pruning ini kalau udah potes pucuk ya teman-teman. Jadi ini tersiernya, ini kita lakukan dari sini, dari atas. Kita cari bat yang paling bagus. Nah, semua ini kita potong daunnya, kemudian kita potong dari sini. Terus nanti sini akan tumbuh bawa bunga. Kalau beruntung, kalau berhasil. Nah, ya, jadi nanti kita pruningnya dari atas dulu ya. Kita lakukan potes pucuk dulu. Tujuannya untuk apa teman-teman? Untuk membesarkan inilah, membesarkan ini dan inilah. Jadi kalau kita potes pucuk sini tidak mengganggu nutrisi yang di sana. Tapi kalau langsung kita potes dari sini, kemungkinan akan terganggu pertumbuhannya di yang sini, karena ini belum siap, karena belum mencapai ukuran yang ideal menurut saya. Nah, jadi kita cari aman, potes pucuk saja untuk pembuahan pertama. Dan hasilnya pun teman-teman lebih bagus yang sini buahnya. Sumpah, saya berani jamin untuk hasil buah itu ya, kalau pohon usia muda bagus yang di sini, lebih besar tandanya, lebih banyak buahnya. Kalau pohonnya masih muda, beda lagi kalau pohonnya sudah berusia 1 tahun ke atas. Jadi ini khusus untuk pemula ya, pemula seperti saya itu kan belum tahu masalah pruning saja, banyak potong, akhirnya tumbuhnya nggak rata seperti ini dulu kurban ini. Ayo kita bentuk ulang tersiernya ini, kita dalam perhitungan kita pruning ya, kan nggak rata tumbuhnya. Nah, sekarang saya cari aman saja. Untuk pembuahan kita lakukan potes pucuk untuk awal. Dan nanti setelah sini ini berbuah dan buahnya udah matang, baru kita melakukan pot dari sini, shot dari sini lagi, kembang pot atau dari sini, untuk meregenerasi ton tersiernya. Jadi ini maneman teman-teman, kalau kita buang manemannya sangat karena ini sangat berpotensi sekali membuat dompolan yang sangat besar teman-teman ini. Jadi itu ya cara pembuahan di awal untuk buah anggur dengan cara aman. Dan ini juga lihat teman-teman, ini sudah saya lakukan setelah air nih ya, tapi hujan terus ini teman-teman. Muka di 2 minggu ke depan hujannya terkontrol. Ini sudah siap kayaknya nih, hampir siap berbuah ini. Sudah bunga-bunga BHP sudah banyak, dan ukuran tersier sudah lumayan tua, besar. Nanti kita akan melakukan pruning dan juga bareng ya. Jadi ada beberapa pohon di sini teran. Ini juga. Ini sudah siap nih. Siap untuk pembuahan. Sudah besar itu tersiernya. Ini juga semua teran sampai ujung sana. Kita lihat ujungnya bawa bunga BHP semua. Nah, jadi itu cara mengetahui pohon siap berbuah, cara ciri-ciri pohon sudah siap melakukan pembuahan dan masuk fase generatif. Ini sebelumnya masih vegetatif teman-teman, tapi bunganya keluar sendiri dari tunas ini. Jadi saya biarkan maneman karena ini beneran mantep anggurnya ini tandanya pun juga besar, bisa dilihat tandanya. Nah, segini tandanya teman-teman. Ini saya potesin, ini saya kurangin banyak ini. Jadi dulu ada sayapnya sini di sini itu ada panjang segini, seperti ini sayap tuh.
Nah, klaster seperti ini tuh, tapi saya buang karena biar tidak terlalu banyak bunganya. Ini saya buangin, dan bawahnya pun saya potong juga ya teman-teman. Ini masih segini ya, ada saja seginilah bawahnya itu, tapi kita potong. Dan ini juga saya potong klasternya ini ya, supaya buahnya ini saya potongin. Kalau tidak saya potongin besar sekali nanti buah-buahnya, padahal belum waktunya berbuah. Kalau ini alami ya, tidak dipotong seperti ini, tidak dipotong. Nah, ini bunganya ini. Nah, keluar bunga ini, kalau kita biarkan juga jadi buah teman-teman, baik kecil, tapi kita butuhnya bunga yang besar supaya apa, hasilnya juga banyak, karena ini sekelas kapasitas produksi atau kapasitas perkebunan, bukan kapasitas hobi. Jadi kita bereksperimen untuk membuat kualitas dan kuantitas. Kalau cuma membuahkan anggur itu mudah teman-teman, tapi untuk membuat anggur itu berkualitas itulah yang agak sulit. Jadi perlu banyak sekali ilmu yang harus kita dapat, harus banyak belajar, karena apa, tantangannya sangat di lahan itu ekstrim sekali. Jadi banyak gangguan, banyak kendala-kendala yang terjadi. Nah, yang penting kita tetap semangat ya, semangat belajar pengangguran, jangan pantang menyerah. Oke, cukup sekian dulu video dari saya. Gak ada lagi di lain kesempatan, tapi saya akan sering update teman-teman. Nanti juga akan di 1000 subscribe saya akan lakukan giveaway ya. Jadi mohon bantuan share-nya kepada teman-teman semua. Nanti akan saya melakukan di 1000 subscriber, saya akan melakukan giveaway bibit ya, bibit anggur. Nanti ada sekitar 3 atau 5 lah, nanti pemenangnya tergantung teman-teman nanti ya. Nanti kita akan giveaway bibit anggur untuk para subscribeku yang setia dengan channel saya. Oke, cukup sekian dulu video kali ini. Selamat pagi ya. Oh, pagi ini. Oke, thank you.